Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Rahman Channel. Kalau di segmen pertama tadi telah kita bahas bagaimana cara meningkatkan hasil produksi dan kelapa sawit kita berbuah lebat, yaitu dengan cara perawatan yang cukup. Kalau di segmen yang kedua ini kita akan membahas yaitu dengan cara pemupukan. Pertama kita lakukan perawatan yang baik, yang teratur, dan yang kedua yaitu kita lakukan yaitu pemupukan yang teratur. Nah, dalam pemupukan ini para sahabat tani semua, ada poin-poin yang harus kita lengkapi dulu sebelum kita melakukan pemupukan. Tapi sebelum kita lanjut ke poin-poin pemupukan para sahabat tani semua, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya juga, agar para sahabat tani semua bisa mendapatkan video terbaru dari kami, dari Rahman Channel, dan agar kami bisa menyajikan video yang terbaik dan video yang bermanfaat juga untuk para sahabat tani semua. Poin yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pembersihan piringan. Sebelum kita pengaplikasian pupuk, kita lakukan pembersihan piringan untuk pokok kelapa sawit kita yang akan kita pupuk. Kenapa piringan harus dibersihkan? Dikarenakan unsur hara yang kita tebarkan di piringan itu, jikalau kita tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka unsur hara itu akan terbagi oleh gulma-gulma yang ada di sekitar pokok kelapa sawit kita. Itu fungsi kenapa piringan kita harus bersih. Yang kedua yaitu kita lakukan pemupukan di setengah tajuk. Ini setengah tajuk yaitu dari pelepah, satu pelepah yaitu di pertengahan pelepah. Jadi kita usahakan kita letakkan pupuk di tengah tajuk ini di seputaran kelapa sawit. Kenapa harus kita letakkan pupuk di setengah tajuk ini para sahabat semua? Dikarenakan di setengah tajuk inilah tempat penyerapan unsur hara dan tempat akar-akar serabut yang kecil-kecil berada di setengah tajuk inilah. Jadi jikalau kita pemupukannya terlalu dekat dengan batang, maka unsur hara yang diserap jumlahnya sedikit dan nantinya akan berdampak kepada pokok kelapa sawit kita. Bisa-bisa pokok kelapa sawit kita akan keracunan oleh pupuk. Dan untuk dosis para sahabat tani semua, kalau umur kelapa sawit kita umur 1, 2, 3 tahun, kita berikan 3 ons per pokok per unsur hara. Dan jikalau kelapa sawit kita sudah berumur 3 tahun sampai 5 tahun, kita berikan unsur hara atau pupuk, yaitu kita berikan setengah kilo atau 500 gram. Dan jikalau umur kelapa sawit kita sudah lebih dari 5 tahun, para sahabat semua, kita berikan dosisnya yaitu 1 kilo per pokok. Dan kita lakukan rotasi pemupukan itu selama 2 kali setahun. Dan jenis unsur haranya para sahabat semua, banyak jenis unsur hara. Ada N yaitu nitrogen, dinamakan urea, fosfor, pupuk SP atau SP36, K, kalium seperti KCl, MOP dan lain sebagainya. Dan ada juga magnesium seperti dolomit, ada juga boron seperti borak. Itu unsur hara yang dibutuhkan oleh pokok kelapa sawit kita. Jadi banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit kita. Itu jenis-jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit kita.
Dan juga yang kedua para sahabat tani semua, yang perlu para sahabat tani semua pahami, jangan sampai kita salah mengaplikasikan pupuk. Pemupukan itu harus dilakukan pada pagi hari. Usahakan dilakukan pemupukan pada musim hujan. Dan juga para sahabat tani semua, kita usahakan kita mengaplikasikan pupuk, diperkirakan di dalam 1 minggu itu ada hujan 2 atau 3 kali hujan. Jadi kita usahakan kita aplikasikan pupuk setelah hujan di malam hari, dan kita lakukan pengaplikasian di pagi hari. Dan jikalau kita lakukan pemupukan di cuaca yang terik, maka pupuk yang kita aplikasikan itu seperti nitrogen akan menguap ke atas dan tidak diserap oleh tanaman kita. Sangat sedikit sekali diserap oleh tanaman kita. Oke para sahabat tani semua, mungkin itu video yang singkat ini, dan supaya kelapa sawit kita berbuah lebat dan mendapatkan hasil produksi yang meningkat, itulah tips dari saya. Dari segmen yang kedua ini kita telah melakukan di segmen yang pertama, yaitu dengan cara perawatan, dan segmen yang kedua ini yaitu dengan cara pemupukan dengan baik dan benar. Oke para sahabatnya semua, demikian ilmu yang bisa saya bagikan melalui kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ilmu yang saya bagikan ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itulah keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.